Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. La ilaha illallah la syarikalah ta'liman li sya'ni. Baik, kita belajar kitab yang sangat bagus ya. Ini manfaat belajar kitab ini sangatlah besar, yaitu kitab yang berkaitan tentang usul fiqh. Nah, banyak sekali kitab-kitab usul fiqh ini, ada yang tipis, ada yang tebal, dan kitab usul fiqh ini. Baik, kita langsung saja. Ya. Baik, nah kita baca muqaddimahnya ya. Nah, ana baca saja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatul muallifi. Ya, muqaddimah penulis Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya. Ya, kita memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, ya, kita memohon ampunan. Ini ya kan udah ya sebenarnya ini, tapi kita baca lagi. Wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita. Wa min sayyiati amalina, ya, dan dari keburukan amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Terus barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Muqaddimah yang sangat luar biasa. Makanya kita ini mohon petunjuk kepada Allah. Hidayah, ilmu, taufik, ya, hidayah dalam beramal, hidayah untuk senantiasa menuntut ilmu sampai mati. Baik. Dan kita juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali ya. Jangan lupa memuji Allah. Ya, minta pertolongan kepada Allah, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ya perlindungan kepada Allah. Apa saja minta. Ya, buruknya diri kita. Ya, terus buruknya amalan kita. Minta pertolongan Allah. Nah, dengan minta pertolongan yang memang benar ikhlas, ya, menunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, berkata musannif di sini Syekh Utsaimin rahimahullah disebutkan, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Baik, selanjutnya lagi di sini sholawat atasnya dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ya, wasallama taslima. Ya, dengan sebenar-benarnya salat. Amma ba'du, adapun setelahnya, fahadhihi risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqhi katabnaha ala wafil minhaji atau manhaji muqarrari lil sanati thalithati al-thanawiyati fil ma'ahidil ilmiyati. Ya,
wasamminaha. Baik. Artinya adalah ini adalah tulisan ringkas tentang usul fikih yang kami tulis itu sesuai minhaj metode atau kurikulum SMA kelas 3 di lembaga-lembaga pendidikan ilmiah atau mahat ilmiah. Terus kami beri judul Al-Usul min ilmi al-usul, al-usulu min ilmil usuli. Ya. As'alullah an yaj'ala amalana khalisan lillahi nafi'an li ibadillah. Ya, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan kita ikhlas kepada Allah, nafian bermanfaat li ibadillah bagi hamba-hamba Allah. Innahu qaribun mujibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Ini nama Allah qaribun mujibun. Tapi ini muqaddimahnya simpel sekali, ilmu, terus pengertian kalam, pengebagian kalam, hakikat majaz dan seterusnya. Ada pengertian nahi, larangan, perintah, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, nasih, akhbar, ijma, qiyas, ta'arud, mufti yang berfatwa dan mustafti yang meminta fatwa, ijtihad, baru terakhir adalah taklid. Itu akan kita pelajari nanti, ya. Di usul fikih ini kita sangat rinci, cuma 91 halaman, dah sampai 100 halaman. Baik. Kita baca ya usul fikih ya. Usulul fikhi, ta'rifuhu pengertiannya. Nah, usulul fikhi yu'arrafu bi'tibarain. Disebutkan di sini pengertiannya. Baik, selanjutnya apa maksudnya ini ditinjau dari mufradatnya itu kata yang menyusunnya bi'tibari kalimah al-usul, yaitu kata usul wa kalimah fik dan fikih. Maksudnya itu kalau dipisah-pisah di satu-satu ya, kalimat usul itu apa, al fikih itu apa. Nah gitu, insyaallah ya dipahami. Ini ditinjau dari penyusunannya. Mufrad usulun jama'. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Ya. Dia itu adalah bentuk jamak dari al-asal. Artinya apa? Ma yubana alaihi ghairuhu. Sesuatu yang menjadi dasar. Sesuatu yang menjadi dasar. Pondasi bagi sesuatu di atasnya. Itu usulnya. Dasar. Nah, insyaallah dipahami. Nah. Selanjutnya wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasuhu. Nah, sebutkan di sini. Nah, di antaranya maknanya adalah aslul jidari, apa? Dasar tembok. Dasar tembok yaitu apa? Apa dasarnya tembok itu? Ya tembok ini, tembok rumah kita nih. Apa dasarnya? Yaitu asasuhu, yaitu pondasinya. Nah, ini makna usul. Ada lagi di sini waslu syajarati alladhi yatafarra'u aw yutafarra'u minhu a'danuha. Qala Allah Ta'ala. Sebutkan di sini adalah dan yang lain juga pokok pohon atau akar. Iya, yang menjadi dasar semua cabangnya. Asal di sini nih akarnya pohon. Ya, yang menjadi dasar semua cabangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimah thayyibah ka syajarah thayyibatin asluha, kata asluha sabitun wa faruha fis sama'. Lihat kata sini kata asal. Asal. Artinya tidakkah kamu ya perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti lihat ini
pohon banana yang baik, akarnya itu kokoh, kuat teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi akar ini namanya adalah usul, asal. Ya nanti ya buahnya, cabangnya, rantingnya, batangnya. Nah ini namanya sesuatu yang di atas akarnya tersebut. Nah gitu ya. Baik, nah lanjut disebutkan di sini. Sudah selesai sudah usul sumber katanya, pengertian dan seterusnya, contohnya juga ya. Dibawakan dalilnya dalam Quran. Nah, selanjutnya wal fiqhul qadana fikih secara bahasa al faham wa minhu qaulu ta'ala. Jadi fikih itu kata fikih itu sendiri artinya apa? Memahami. Itu fikih secara bahasa, memahami. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahalul 'uqdatam min lisani. Nah, di sini lihat. Wa ahalul 'uqdatam min lisani ya, ayat panjangnya kan apa? Yafqahu qauli. Ya, dan lepaskanlah ini apa? Kekakuan dalam lidahku supaya mereka tuh memahami. Lihat di sini. Walau qadata min lisani yafqa kan fikih tuh. Yafqa itu kata fikih tuh. Yafqahu qauli, supaya mereka tuh memahami perkataanku. Nah, maka fikih itu apa? Memahami. Nah, memahami fikih itu artinya memahami. Nah, ini secara istilah nih ya, baru kita paham secara menyeluruh apa tuh fikih. Wa istilah secara istilah ma'rifatul ahkami asyariyatul ilmiyatu bi adillatiha tafsiliyati. Ini dah. Jadi disebutkan di sini secara istilah fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat apa? Amaliyah ya, dengan dalil-dalil yang secara rinci. Tafsiliyah itu rinci, biadilah itu dalil. Jadi itu fikih secara apa? Secara istilah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, sebuah perbuatan dengan dalil-dalil yang secara rinci. Nah, baik. Terus di sini dikasih penjelasan maksudnya. Fal murabi qaulina, masuk perkataan kami, katanya di sini ma'rifah. Kata ma'rifah di sini di dalam pengertian istilah ma'rifah apa? Al ilmu wa dhann. Li anna idrakal ahkami al fiqhiyati qad yakunu yakiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi katsirin min masailil fiqhi. Nah, masuk kata ma'rifah di atas apa? Ilmu dan dhon. Nanti akan datang nanti pengertian ilmu, pengertian dhon ya. Ilmu dan dhon. Lianna karena disebutkan lianna karena ya idrakal ahkami fiqhiyah ya, mengetahui hukum-hukum fikih ya. Di ini atau gini juga terjemahannya, karena hukum fikih itu ahkamul fiqhiyah, hukum fikih itu kadang-kadang idrak diketahui secara yakinian atau kadang juga sebatas dugaan. Nah, aku yakunu dhonian kama sebagaimana yang terdapat dalam banyak masalah fikih. Nah, tapi inilah maksudnya ma'rifah di sini. Mengetahui apa? Mengetahui hukum-hukum fikih yang kadang hukum fikih ini dia ya kadang-kadang dia itu ya diketahui secara yakin, kadang juga dia dhon juga. Nah, selanjutnya masuk perkataan kami al-ahkamu syar'iyyah. Ya, maksudnya al-ahkamu muta'alliqah minasyara' kal wujubi wa tahrimi fa kharaja bihi al-ahkamu al-aqliyatu kamarifati annal kulla akbar minal juz' wal ahkama
al-adiyah kama rifati nuzul talli fil lailati syatiyati idza kana jawu sahwan. Baik. Apa maksudnya ahkam syar'iyah? Ya, di sini ya hukum-hukum syar'i apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat. Ini maksudnya ahkam syar'iyah dalam pengertian fikih syar'i. Makanya fikih itu harus dia hukum-hukum syar'i. Dia itu diambil dari hukum-hukumnya diambil dari syariat dia. Nah, itu. Nah, seperti apa wajib dan haram. Wajib dan haram harus hukumnya itu diambil dari syariat. Tidak boleh kita nentuin oh ini wajib, oh ini haram, tidak boleh. Dari mana kita ambil itu wajib dan haram? Ya dari mana? Dari syariat. Nah, gitu ya. Nah, fakharaja bihi al-ahkamul al-aqliyah. Maka ya ada yang keluar dari hukum-hukum syari ini, hukum-hukum syariat ini. Apa itu? Hukum yang berkaitan tentang akal. Hukum-hukum akal tidak masuk di sini, tidak masuk dalam kriteria ini. Seperti contohnya contoh ini kan ini huruf jar ya, seperti mengetahui bahwa seluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Nah, ini kan. Nah, ini secara akal kita terima tuh ya, seluruh itu pasti lebih banyak daripada sebagian, minal juz'u. Iya. Dan selanjutnya juga yang keluar juga nih apa? Nah, satu hukum akal ini tidak masuk dalam sini, dalam fikih secara istilah. Dan juga apa? Hukum adiyah, hukum tentang adat kebiasaan itu tidak masuk di sini, dia tidak masuk dalam fikih dia. Akaliyah tidak masuk, adiyah tidak masuk, kebiasaan itu tidak masuk. Katanya di sini. Nah, seperti apa? Mengenal turunnya kabut ya, atau hujan, rintik-rintik pada malam hari saat musim syatiyah, musim dingin, jika cuaca sedang bersih atau cerah. Ini kan kebiasaan, hukum berkaitan tentang apa? Adat istiadat. Tidak masuk dalam fikih dia tidak masuk dalam fikih. Baik. Selanjutnya wal muradu biqaulina, masuk perkataan kami al amaliyah. Perhatikan amaliyah. Ya, maksudnya apa amaliyah? Ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Nah, bersifat amaliyah maksud di sini apa? Yang tidak berhubungan dengan keyakinan, i'tiqad. Ya, ini. Jadi fikih itu amaliyah. Tidak ada yang berkaitan tentang keyakinan atau i'tiqad. Bil i'tiqad ka sholati wa zakati fa kharaja bi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Ya, seperti apa? Salat dan zakat. Karena salat dan zakat ini amaliyah. Zakat ini amaliyah, tidak berkaitan tentang keyakinan. Ini maksudnya. Nah, pertanyaannya, kapan salat itu menjadi bab i'tiqad? Ya, kapan? Jika orang itu sudah lagi meyakini bahwasanya sholat ini bukan ajaran Islam, zakat ini udah ndak wajib. Nah, ini udah masuk ke bab i'tiqad, ini keyakinan, ini bisa kufur dia. Nah, ini maksudnya kalau amalnya maksudnya gimana cara sholat, gimana cara sedekah, gimana ruku, gimana tangannya, ngangkat tangan sampai mana, ya, gimana sujud, bagaimana turun sujud, pakai lutut apa pakai tangan, apa pakai kepala langsung. Nah, kan gitu. Ini dia. Nah, misalnya dipahami sampai sini. Tuh. Maka kata penulis ini, wa kharaja bima yata'allaqu bil i'tiqad. Maksudnya apa? Hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan keluar dari kriteria ini.
Iya. Kalau masalah keyakinan keluar, tidak masuk dalam bab fikih secara istilah. Nah, sebutkan di sini katauhidillah seperti apa? Tauhid mengesahkan Allah. Ada lagi mengenal apa? Nama dan sifatnya Allah. Nah, maka nih fala yusama dzalika fikih. Maka tidak disebut fikih kalau kita mengenal nama Allah, sifat Allah, mentauhidkan Allah. Dia bukan fikih. Dia masuk ke etikad. Fikih. Adillatul fikhi al-makruna dalil-dalil fikih yang disertakan dengan masalah-masalah fikih, dengan masalah-masalah fikih yang rinci. Nah, yang rinci. Nah. Taib, fa kharaja bihi usulul fikhi. Ada yang keluar dari usul fikih ini. Li'an al-bahtha fi innama yakunu fi adillatil fikil ijmaliyah. Disebutkan di sini oleh musannif, ya, usul fikih itu keluar dari kriteria ini. Tidak masuk usul fikih kriteria ini. Nah, maksudnya itu dalil-dalil secara rinci tadi itu tidak masuk. Nah, tidak masuk usul fikih yang berkaitan dengan dalil-dalil secara rinci itu tidak masuk. Nah, ini dibahas kenapa tidak masuk. Nah, ini menarik nih. Li'an al-ba'da fi innama yakunu fi adillah fikih ijmaliyah. Karena usul fikih itu pembahasannya itu, objek pembahasannya adalah tentang dalil-dalil yang bersifat global. Kalau fikih dia dalilnya udah rinci. Kalau dalilnya bersifat global, ijmal, umum, maka dia itu masuk ke usul fikih, dia tidak masuk ke fikih. Nah, paham insyaallah? Paham insyaallah? Ayo. Nah, betul sekali. Nah, ayo, lu karena dia bahasnya dalil yang global, ijmal. Dalil yang global. Nah, nanti kita juga akan pelajari tentang ijmal nanti, mujmal. Kita akan pelajari. Taib. Kita baca lagi disebutkan yang kedua, ditinjau dari kedudukannya. Nah, kedudukannya. Yang kedua nih ditinjau dari kedudukannya. Bitibari kaunihi lakoban lihadal fanni muayyani. Ya, berasa kedudukannya yaitu sebagai sebuah nama bagi bidang ilmu tertentu. Nah, kalau dia berdasarkan kedudukannya, dia ini sebuah nama yang usul fikih ini ya sebuah nama bagi bidang ilmu tertentu. Nah, ini kalau ditinjau dari berdasarkan kedudukannya, dia punya apa? Nama di bidang ilmu tertentu, punya ilmu sendiri, punya konsep sendiri gitu, ilmu tertentu sendiri. Nah, disebutkan di sini fayurafu bi annahu. Nah, terus didefinisikan hu di sini usul fikih maksudnya. Ya, didefinisikan usul fikih ya titik dua apa? Ilmun ya bahasu an adillati al-fiqhi al-ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafidi wa halil mustafidi. Nah, inilah pengertian usul fikih yang kita akan bahas nanti. Apa dia? Ilmu yang membahas, ilmu ya bahas yang membahas an adillatil fikhi, dalil-dalil fikih secara ijmali, global, ijmaliyah global. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan menyimpulkan hukum tersebut. Inilah usul fikih didefinisikan. Nah, ayo. 6. Nah, yang membahas tentang dalil fikih dari ijmali global
cara menyimpulkannya, hukum dari dalil-dalil tersebut. Nah, itu nanti kalau orang udah radu biqaulina, masuk perkataan kami wa kaifiyatul istifadati minha, yaitu secara global, maksudnya nah ijmaliyah, ulang fal biqaulina ijmaliyah secara global, ya. Apa al qawaidul amatu mislu qauluhum. Nah, ini secara global itu maksudnya adalah qaidah seperti ucapan mereka, contoh nih, al amru lil wujubi, ini kaidah umum ini. Inilah maksudnya ijmaliyah. Ini maksudnya apa? Al amru bil lil wujubi. Perintah itu menunjukkan wajib. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Perintah itu menunjukkan wajib. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua perintah itu langsung wajib? Nah ini kan kaidah umum. Nah, lanjut lagi. As-sihhatu taqtadi an-nufudhi. Nah, ini menarik. As-sihhatu taqtadi an-nufudhi. Nah. Yang artinya as-sihhah, sah atau keabsahan. Maksudnya keabsahan maksudnya keabsahan amalan tersebut. Nah, atau disebut kalau amalan itu sah, ya gitu, itu menunjukkan pemberlakuan nufuz. Maksudnya pembelakuan di sini adalah amalan udah sah, itu tidak perlu diulang. Nah, gitu. Berlaku hukum-hukum. Contoh misalnya amalan udah dibilang sah, maka tidak diulang amalan tersebut. Kalau amalan batal itu diulang. Batal sholat, apakah kita tidak sholat lagi? Ya ulang sholatmu. Nah gitu maksudnya. Nanti akan bahas mengenai apa itu wajib, apa itu nahi, semua tahrim, amar, wajib, sah. Itu kan kita akan pelajari semua. Lanjut lagi disebutkan di sini. Fakharaja bihi adillatu tafsiliyatu fala tadhkuru fi usulil fiqh illa ala sabili tamthili lil qaidah. Sad wadih. Naam, sad wadih. Naam. Wadih saut. Allah. Sad wadih. Allah. Naam. Suara jelas? Zai sauti ta'idan. Nah, udah sekarang udah jelas. Nah? Ayo, nah. Al-an sawadih. Nah.